banget sama dia, akhirnya aku coba rawat dia sebaik mungkin. Cium. Halo, assalamualaikum semuanya. Setelah ribuan purnama nih, aku nggak ngevlog. Kali ini aku bakal mulai ngevlog lagi guys. Tapi kali ini bukan dimulai tentang ngevlog traveling, tapi aku bakal memulai dengan daily life. Jadi setelah 2 tahun ke belakang, aku kan melihara sugar glider nih sampai totalnya ada 8 ya guys. Nah, setelah aku menikah, ternyata nge-adopt sugar glider atau melihara sugar glider itu cukup menyita waktu ya, karena selain pekerjaan rumah, aku juga harus bekerja keluar gitu loh. Karena makannya sugar glider itu kan pakai apa ya, bubur sun gitu ya, di apa namanya, di kalau Sundanya tuh ditinyoh gitu, kayak diseduh gitu loh. Dan nggak bisa seharian ditinggalin karena nanti buburnya bisa basi. Jadi akhirnya aku lepas adopt deh sugar glider, meskipun sedih banget. Tapi untungnya yang nge-adopt sugar glider aku tuh adalah orang terdekat aku gitu. Nah, kemudian karena aku tuh nggak bisa lepas guys dari Anabul. Penjelasannya kenapa sih aku nggak bisa lepas dari Anabul? Oke, aku jelasin sedikit ya. Jadi untuk kita-kita nih yang punya kesibukan di luar atau bahkan yang stay di rumah ya, kan biasanya mumet nih. Nah, sebenarnya ada teori psikologinya kenapa sih melihara Anabul itu baik untuk kesehatan mental. Jadi, menurut penelitian, nanti aku akan spill ya penelitiannya apa. Nah, memelihara Anabul itu dengan bulu-bulu mereka yang lembut, dengan karakteristik mereka yang ceria, itu bisa memicu munculnya hormon oksitosin yang ada di dalam tubuh kita. Nah, hormon oksitosin itu adalah hormon untuk merilis stres di dalam diri kita, di dalam otak kita, kayak gitu. Jadi memelihara Anabul, terutama kucing atau anjing gitu ya, itu bisa merilis stres loh guys, atau menyerap energi negatif kita gitu. Merekanya ya yang menyerap energi negatif kita, kayak gitu. Nah, dan kali ini aku mau cerita bahwa akhirnya aku memutuskan untuk mengadop kucing kayak gitu. Nah, kucingnya ini adalah jenis Persia medium. Kebetulan usianya masih 2 bulan, dan karena aku punya teman dia itu dokter hewan, sebenarnya dia bilang kalau misalkan usia siap adop itu sebenarnya nggak 2 bulan guys, tapi 3 bulan, karena 2 bulan itu masih harus ASI kayak gitu. Nah, tapi karena udah terlanjur aku ngadop di usia 2 bulan, ya udah deh, aku bakal bawa dulu kucingnya bentar ya. Nih guys. Sorry ya bulunya lepek banget, soalnya pas pertama adop itu. Oh ya, kenalin dulu nih, ini namanya Ciung. Ini aku kasih kalung nih, namanya Ciung sama Bel. Ini tuh fungsinya adalah karena aku nggak ngandangin dia, aku lepasin dia di rumah. Jadi supaya supaya nggak hilang-hilangan gitu. Jadi aku tahu dia ada di mana. Makanya aku kasih kalung kayak gitu. Nah, si Ciwung ini nih usianya masih 2 bulan. Dia lahir tanggal 4 Agustus. Nah, sebenarnya kalau secara medisnya hewan, kucing itu usia-usia segini tuh masih butuh ASI dari ibunya. Kayak gitu. Cuman karena ada suatu tragedi yang mengharuskan aku merescue dia, bukan merescue, mengadop dia gitu. Jadi ya udah aku terimain aja dalam kondisi kayak gitu. Sebelumnya dia di bawah 700 gram gitu, kayak emang kecil banget, tapi karena aku coba untuk melihara dia dengan baik, jadi perlahan berat badan dia tuh nambah gitu. Nah, ini tuh dia Persian medium, warnanya abu-abu tuh, ada putih-putihnya di sini. Nah, pertama kali dia diadop itu sebenarnya di sininya tuh banyak skebis, banyak kutu, dan kutunya tuh yang gede-gede gitu loh guys. Terus sampai ke ekornya, ini ekornya aku cukurin karena ada skebisnya kayak gitu. Terus berair gitu matanya pas aku bawa ke dokter hewan, ternyata katanya kena gejala chlamydia gitu. Jadi ya udah, karena aku bertanggung jawab dan aku udah sayang banget sama dia, akhirnya aku coba rawat dia sebaik mungkin. Cium. Nah, oke. Jadi aku akan coba menjelaskan dulu satu persatu persiapan apa aja kalau misalkan kita melihara Anabul. Yang pertama adalah makanan inti. Wait. Yang pertama adalah makanan intinya.
Di sini aku pakai disesuaikan atau disamain sama di Cat3 sebelumnya, yaitu aku pakai Royal Canin Mom and Baby. Nah, aku pakai Royal Canin Mom and Baby cuman karena ini terlalu pricey ya menurutku. Jadi aku campurin dengan si Meo Kitten. Nih Meo Kitten. Nah, cuman kemarin tuh sempat dia ada mencret-mencret gitu kan guys. Jadi karena mungkin penyesuaian di lingkungan rumah yang baru, jadi aku coba kasih ini Royal Canin Gastro. Nah, ini tuh Royal Canin Gastro ini katanya buat pencernaannya si kucing yang mencret atau misal yang baru operasi dan segala macamnya. Nah, ini yang pertama ya. Terus oh ya, ini aku juga beli Meo yang Persian. Jadi rencananya setelah si Meo Kitten ini habis, aku kan beli sekilo nih. Nah, aku mau coba ganti dengan yang Persian karena yang aku pelajarin si yang Persian ini kenapa emang dinamainnya Persian, karena ada beberapa nutrisi yang memang dibutuhin sama kucing Persian kayak gitu guys. Ini yang pertama makanannya. Terus kita juga harus tahu takaran dari makan mereka. Jadi yang aku pelajarin itu adalah otomatis seumuran dia dulu ya, dengan di bawah 1 kilo. Nah, di bawah 1 kilo itu gramasinya adalah 48 sampai 50 gram. Correct me aja ya kalau misalkan salah. Nah, aku coba ditimbang, terus aku coba masukin ke sini. Jadi 48 gram itu untuk 1 hari. Jadi dibagi 3 karena dia 3 kali makan kan. Nanti kalau misalkan dia usianya udah di atas setahun, rencananya aku bakal buat dia jadi 2 kali makan aja kayak gitu. Otomatis kalau misalkan lebih dari sekilo nanti bakal nambah porsinya. Nah, ini adalah aku 48 gram kayak gitu. Itu yang pertama dari makanan. Kemudian next mana? Nah, ini cemilan juga dibutuhin guys sebenarnya. Nah, nah ini yang pertama adalah wet food ini aku pakai mereknya ada 2 ya, ada Kitten Live Cat ini sama Meo. Nah, cuman aku juga dapat cerita dari teman aku yang dokter hewan, katanya kalau misalkan ngasih makan wet food atau makan apapun sebenarnya, baiknya satu merek berturut-turut dulu sampai 3 hari untuk menyesuaikan pencernaan dia, karena beda makanan itu pasti beda formulanya. Makanya aku coba habisin dulu si Meo ini sampai 3 hari ke depan, karena ini aku udah terlanjur beli. Jadi setelah 3 hari atau setelah ininya habis, aku beli ini. Nah, untuk pemberian makan wet ini sebenarnya bisa setiap hari. Tapi kalau aku per 3 hari sekali aja, karena biar dibiasain dia makannya yang dry food aja, sama nggak terlalu banyak wet food karena kotorannya agak lebih bau gitu guys. Nah, terus ini ada creamy treats ya. Nah, treats ini sebenarnya bukan makanan utama, tapi ini adalah snack buat mereka kayak gitu. Nah, tujuannya sendiri kenapa aku beli ini, karena untuk kayak misal mau mandiin dia biar nggak ngereog gitu, walaupun dia mandinya nggak ngereog sebenarnya guys. Atau misalkan kalau misal habis perjalanan jauh biar gak stres, nah pakai ini kayak gitu. Ini adalah menurut aku wajib punya ya seperangkat ini gitu. Nah, tadi itu adalah makanannya ya. Nah, otomatis kita bakal butuh tempat makan nih. Nah, kalau aku tempat makannya itu pakai yang kayak gini. Nanti pasti aku bakal spill di description box ya, si link belinya. Nah, aku beli tempat makannya kayak gini. Jadi dia bisa lurus kayak gini. Jadi gini, atau dia juga bisa agak miring, guys. Agak miring tuh, jadi kayak gini. Nah, bahannya sendiri ini dari plastik dan ini dari stainless. Nah, pertanyaannya adalah kenapa milih yang dari stainless? Kenapa nggak plastik aja kayak yang dijual murah gitu ya di pet shop? Sebenarnya tadinya aku beli yang plastik guys, karena memang pertama kali adopt dia aku kayak kalap gitu kan langsung ke pet shop. Nah, tapi setelah aku baca penelitiannya bahwa mendingan pakai yang stainless. Karena kenapa? Karena kalau pakai yang plastik dia itu kan punya pori-pori yang lebih besar sebenarnya. Jadi ketika sisa-sisa makanan, apalagi sering ngasih wet food gitu ya, atau misal sering ngasih raw food misalkan, nah mereka tuh sebenarnya bakal ngendep di pori-porinya gitu kalau yang bahannya plastik. Nah, makanya kalau bahan stainless ini dia lebih padat pori-porinya dan lebih mudah dibersihkan, jadi jatuhnya lebih higienis kayak gitu. Terus
Ini tuh bagus, kenapa? Buat kucing ataupun buat anjing ya, menurut aku ini bagus karena dia tuh bentuknya gini ya. Jadi gak bakal gampang jatuh. Terus yang aku rasain pas aku pakai yang plastik gitu, dia tuh kayak lebih merungkuk gitu, otomatis lebih bongkok jadinya. Lebih sulit gitu sebenarnya buat dia memposisikan diri dia ketika makan. Nah, kalau ini dia posisinya masih tegak sejajar sama badan dia. Apalagi kalau misalkan kittennya ini nanti udah dewasa, pasti bakal lebih gampang lagi makannya di kayak gini. Jadi dia nggak susah memposisikan badan dia. Nah, kemudian minum. Tempat minum aku sebenarnya, wait ya. Nih guys, aku pakai tempat minum yang kayak gini, awas. Tempat minumnya yang kayak gini. Kenapa yang kayak gini nggak tempat minum biasa? Tadinya aku juga pakai tempat minum yang biasa, cuman dia tuh jadi kurang minum gitu guys. Dan kalau misalkan kucing yang kurang minum itu akan bahaya untuk untuk kesehatannya Anabul kalau udah dewasa nanti gitu. Otomatis supaya dia banyak minum tuh, jadi dia pakai yang kayak gini. Dan kenapa aku milih tempat ini? Karena dia itu ada filternya gitu ya. Terus dia ada takarannya nih 2 liter kan totalnya. Nah, karena pakai ini jadinya lebih bersih gitu. Jadi air yang dia minum nantinya terfilter di sini. Nanti aku akan spill ya si video lengkapnya untuk pemasangan dan penjelasan si alat ini. Nah, dan kerasa loh bedanya habis aku pakai alat ini dia jadi lebih banyak minum karena mungkin dia tertarik sama ini ya, sama air ininya. Dan buat rumah kita tuh ada suara gemericik air gitu guys. Jadi sekalian buat kayak hiasan rumah gitu juga bisa. Nah, nanti aku spill ya. Next adalah litter box. Litter box dengan pasir gumpal. Jadi jenis pasir itu ada banyak ya guys. Aku pakainya ini yang murah aja sih di pet shop. Aku pakainya ini pasir wangi. Aku pilih wangi strawberry, atau itu suami aku yang milihin. Nah, ini adalah pasir gumpal. Murah sih harganya, kalau nggak salah tuh 30.000 ya. Seberapa kilo ini? 5 kilo gitu. Nah, pasir gumpal, kenapa pasir gumpal itu sebenarnya lebih memudahkan kita. Nanti kan kalau misalkan ada pipis atau kotoran pupnya dia, gampang gitu buat diseroknya. Jadi ini sepaket. Jadi beli serokan sama beli kayak gini. Nah, untuk litter box sendiri sebenarnya disesuaikan sama ukuran si kucingnya. Karena ini masih kitten, jadi aku beli aja dulu sementara yang ini. Rencananya nanti kalau dia udah rada gede juga aku pinginnya beli litter box yang ada tutupnya gitu, yang ada ketutup lah intinya, supaya karena dia indoor, kucing indoor, jadi supaya sirkulasi udaranya juga nggak terkontaminasi sama kotorannya yang terlalu terbuka kayak gini. Tapi litter box itu juga harus sering-sering dijemur, apalagi kalau misalkan pakai pasir di dalam litter boxnya, maksudnya harus sering-sering dijemur, karena apalagi kalau tertutup semua nanti tempatnya gitu. Nah, ini litter boxnya kayak gini. Nah, jenis pasirnya itu sendiri ada beda-beda ya guys. Jadi ada pasir tofu. Nah, pasir tofu itu teknologi yang terbaru ya sebenarnya. Pasir tofu sendiri itu dia bisa dibuang di kloset. Jadi dia tetap ngegumpal, tapi nanti gumpalannya bisa langsung dibuang ke kloset. Jadi buat teman-teman yang ngekos atau misal teman-teman yang di apartemen itu bagusnya pakai yang tofu kayak gitu. Nah, kalau ini aku pakainya yang gumpal biasa ya, karena aku akan kumpulin si limbah kotorannya dia di satu tempat khusus, tempat sampah khusus, dan aku akan buang sendiri gitu. Kemudian ada ini adalah keset untuk si litter boxnya. Jadi nanti kalau misalkan dia keluar dari litter box kan biasanya dia suka kayak gini ya, keluar gitu ya si pasirnya. Nah, nanti pasir itu akan masuk ke sini dan bisa dibuka kayak gini guys, kayak gini. Nanti bisa dibuang si pasir-pasir yang jatuhannya, jadi nggak berantakan di rumah kalian. Nah kayak gitu. Next adalah mainannya dia. Jadi di sini aku punya ini adalah untuk cakaran. Sebenarnya ini optional, tapi menurut aku ini rekomen untuk kalian juga harus prepare ini, karena nanti supaya sofa tersayang kalian tidak rusak. Karena kucing itu apalagi usia kitten ya, mereka tuh pasti sering ngasah kukunya. Dan meskipun udah ditrim atau dipotong, kucing itu memang secara naluriah akan mencari asahan untuk kukunya dia gitu loh. Dan kita nggak bisa maksa dia untuk enggak ngasah kukunya gitu. Jadi daripada nanti kena sofa tersayang kalian, jadi mending kalian beli ini. Dan ini harganya murah, cuman 30 ribuan atau 20 ribuan juga ada, gimana ukuran dan gimana bentuk. Terus ini juga jenisnya ada macam-macam sih,
Dan pokoknya intinya adalah ini tuh wajib sih menurut aku gitu, dan rekomend juga untuk kalian beli. Kemudian aku punya ini, sebenarnya ini suami aku sih bikin sendiri, ini buat mainannya dia. Terus juga ada ini yang paling dia suka adalah kincringan. Ini harganya cuma 2 ribuan. Ada sih di online shop juga, tapi ini aku belinya di Puskesuan kayak gitu. Terus ada ini bola-bola. Nah, sebenarnya banyak sih mainan dia di marketplace gitu ya, di online shop. Nah, ini tuh buat asahan kukunya dia juga, mainannya tuh kayak gini. Terus juga aku beli ini sebenarnya niatnya untuk tempat tidurnya dia, tapi karena dia tuh ternyata nggak terlalu betah ya, jadi dia lebih senang tidur di lantai gitu. Dan setelah aku cari tahu, kenapa sih kucing aku senangnya tidur di lantai gitu ya. Nah, ternyata kucing Persia itu kan bulunya lebih lebat ya teman-teman. Nah, jadi dia tuh istilahnya kayak gini, kayak kita itu pakai jaket tebel, terus kita ditempatin di ruangan yang panas, otomatis pasti nyari yang dingin-dingin, yang sejuk-sejuk gitu. Makanya dia kurang betah sebenarnya tidur di perkasuran kayak gitu. Jadi dia lebih senang tuh di lantai kayak gitu. Nah, untungnya dia kucing indoor, jadi aku tetap bisa merhatiin dan apa ya, ngeliatin gitu dia tidurnya di tempat yang bersih atau enggak gitu. Nah, kemudian another must have adalah ini adalah tempat apa namanya, travel bagnya dia gitu. Dan ini menurut aku wajib ya. Dan travel bag itu jenisnya ada banyak banget di marketplace, kalian bisa cari. Aku milih ini karena dia bisa cukup sampai gede, itu pertama. Terus juga lebih simple ya, kayak gini. Jadi dia juga bisa melihat suasana yang ada di luar, dunia luar gitu. Terus juga ada beberapa kantongnya juga kayak gini. Nah, ini tuh wajib. Terus ini aku dapat bonus catnip sih sebenarnya dari sini. Nah, catnip ini sebenarnya nggak wajib, cuman biasanya ada beberapa kucing yang kalau stres obatnya ya pakai catnip ini supaya lebih relax dianya kayak gitu. Cuman aku belum kasih dia catnip karena nggak semua kucing suka dikasih catnip guys. Takutnya dia kayak bad trip gitu loh. Jadi malah jadi istilahnya tuh kayak narkobanya kucing nggak sih kalau catnip. Nah, jadi aku nggak kasih dia catnip sebenarnya kayak gitu. Nah, terus apalagi ya, another must adalah ini peralatan groomingnya. Jadi yang pertama adalah aku punya kolar. Ini sebenarnya bonus dari obat kutunya dia gitu. Dan ini juga nggak cukup juga sih, di kepalanya kayak longgar gitu. Nah, kolar itu juga banyak jenisnya ya di sosial media. Jadi nanti kalian bisa cari-cari aja di sosial media atau di marketplace. Kemudian yang wajib lagi adalah gunting kuku. Gunting kuku ini aku beli di pet shop sih guys, tapi ya balik lagi di marketplace tuh banyak banget. Nah, gunting kuku ini juga wajib. Sebenarnya bisa pakai gunting kuku orang, tapi lebih baik pakai gunting kuku kucing aja kayak gitu. Nah, another must have ada ini sebenarnya buat mandiin dia, tapi nggak sering aku pakai juga karena badannya masih terlalu kecil, jadi dia malah nggak kagok gitu loh, malah kayak tidak mencangkup semuanya. Aduh, susah banget deh ya gitu lah. Pokoknya ini dimasukin ke dalam sini, terus nanti bakal nyisirin dia pas lagi dimandiin gitu setelah pokoknya. Nah, kemudian ini ada sikat giginya, tapi aku nggak terlalu sering ya karena dia masih kecil juga dan nggak terlalu sering makan wet food juga kayak gitu. Kemudian ada ini adalah sisir, tapi balik lagi karena dia terlalu kecil, masih kecil gitu. Ini sebenarnya sisirnya, jadi nanti kalian nyisir terus tinggal gitu, bulunya nanti langsung diambil kayak gini. Tapi karena dia masih kecil jadi agak susah sebenarnya pakai ini. Alternatifnya adalah aku pakai ini. Ini sebenarnya sisir kutu. Jadi karena dia kecil kayak gini, jadi nanti kutunya tuh kena filter gitu loh dari si ininya. Tapi ini juga bisa ngangkat si bulu-bulu yang rontoknya dia gitu loh. Dan ini lebih efektif sebenarnya menurut aku untuk kucing yang kecil. Terus ada ini, sebenarnya ini untuk kupingnya dia, karena aku rutin setiap pagi tuh bersihin ini biar nggak ada ear mites-nya. Sebenarnya bisa pakai cotton bud untuk bayi gitu, atau tisu basah atau wet tissue khusus untuk hewan, tapi aku nggak beli gitu guys. Maaf ya, hampir lupa nih, aku punya ini tuh sebenarnya
perlu banget kalau kucing kalian tuh emang kucing bulu jabrik. Itu sebenarnya pembersih gitu buat baju, tempat tidur atau sofa kalian. Wait. Nah, bentukannya kayak gini. Jadi nanti disikat gitu baju atau sofa atau tempat tidur kalian, terus nanti dimasukin lagi, nanti bulunya bakal nyangkut di yang sini-sininya. Nanti kalau udah banyak bulu di dalamnya, kalian bisa lepas ini, terus dibongkar, terus kalian sikat bulu-bulu yang ada di dalamnya. Kayak gitu. Ini juga aku belinya di marketplace, nanti aku akan simpen linknya di description box. Nah, kemudian aku punya juga perlengkapan mandinya dia. Ini grooming setnya, karena aku lebih prefer untuk mandiin atau nge-grooming kucing sendiri, karena kucing itu sebenarnya dia kan gampang stres ya hewannya. Jadi kalau misalkan kita nge-grooming sendiri, otomatis dia bakal lebih ngerasa comfort sama kita, karena tangan kita sendiri gitu, dan dia udah kenal sama baunya, dan meminimalisir untuk ketularan sama kucing-kucing di tempat grooming, karena kita nggak tahu kan seperti apa gitu ya si kucing-kucing yang ada di tempat grooming. Jadi ya aku nge-grooming sendiri gitu. Nah, yang pertama aku punya ini cat shampoo. Sebenarnya ini aku beli di pet shop gitu loh. Nanti nextnya aku bakal, kalau ini udah habis sih sayang, soalnya kalau ini udah habis aku bakal beli shampoo yang lebih bagus gitu, yang udah ada conditionernya, karena balik lagi dia Persian cat ya. Kucing Persian itu kan sebenarnya bulunya tuh menjadi salah satu asetnya dia gitu. Jadi benar-benar harus bagus lah gitu. Nah, terus ini cat shampoo juga, jadi aku punya dua. Kalau yang ini buat yang kutuan sama scabiesnya, yang ini buat conditioner, jadi sampo yang ada conditionernya gitu. Cuman menurut aku tuh kurang cocok di badan dia gitu, soalnya bulunya tuh jadi lepek gitu. Makanya tadi aku bilang aku mau cari shampoo yang khusus buat kucing Persia gitu, dan itu ada di marketplace. Nah, kemudian ini buat obat anti kutu, disemprotin aja gitu. Dan aku biasanya nyemprotin itu setiap hari, tapi baiknya sih kalau nggak terlalu banyak kutunya tuh nggak usah tiap hari ya guys, kayak 3 hari sekali aja gitu. Dan ini nggak harus setiap grooming, misalnya karena ininya harus tiap hari, jadi groomingnya tiap hari enggak ya guys. Jadi aku, karena dia banyak kutunya, jadi aku nge-grooming dia itu seminggu sekali gitu loh, pakai air hangat dan pakai teknik-teknik tertentu. Kalian bisa lihat aja di YouTube lain, atau nanti aku bakal bikin bakal bikin konten mandiin dia kayak gitu. Nah, terus ini VCO. Nah, VCO ini, VCO ini tuh minyak kelapa gitu. Nah, ini tuh untuk mencegah si scabiesnya dia. Sebenarnya bisa sih ngobatin kalau dia udah kena scabies, cuman ini aku lebih ke mencegah scabiesnya dia. Dan karena dia tuh kucing indoor, ya jadi aku olesin aja ke paunya dia biar lebih lembut gitu. Karena dia suka naik-naik ke kasur aku kan. Nah, ini adalah semprotan anti scabiesnya gitu, karena ya pertama diadop tuh dia scabiesan guys gitu. Jadi aku pakai banyak banget ini obatnya. Terus ini buat tetes telinga. Nih, cara pemakaiannya tuh pokoknya habis mandi itu 3 kali netes. Tapi karena dia tuh ada kutunya banyak banget, makanya aku tiap hari, tiap pagi netesin 3 tetesan kayak gitu. Terus nanti selama 30 detik kupingnya digoyang-goyangin gitu. Terus nanti pakai cotton bud dibersihin gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak terlalu banyak kutunya, nggak usah tiap hari ya guys, kayak 3 hari sekali aja. Kemudian ini ada parfumnya. Nah, parfumnya ini wanginya lemon. Ini aku juga belinya di pet shop, harganya 9 ribuan. Nah, kemudian ini ada Vets Formula. Nah, Vets Formula ini yang viral banget di TikTok ataupun di YouTube bagi para YouTuber atau TikTokers kucing. Ini adalah obat kutu guys, tapi ini tuh ada dosisnya. Jadi nanti kalian bisa searching aja di YouTube, di TikTok atau di Google, si Vets Formula ini tuh dosisnya untuk kitten tuh berapa tetes gitu. Kalau nggak salah tuh di bawah 0,1 gitu kalau untuk kitten, dan tergantung juga dari berat badannya. Nah, kalau udah pakai ini, usahain jangan keliaran di ruangan. Jadi harus dimasukin ke kandang. Karena nanti si kutunya tuh bakal langsung rontokan gitu. Dan posisi rontok kutunya itu adalah kutu yang udah mati. Jadi kalau misalkan nanti keliling-keliling di
rumah kalian tuh takutnya kotor gitu loh si kutunya. Ini adalah grooming setnya. Terus aku punya minyak goreng. Sebenarnya ini tuh untuk oil kutu. Jadi karena dia banyak kutunya. Jadi setelah aku sisirin itu kan banyak kutu tuh. Nah kutunya tuh nggak langsung dipites. By the way, ini for information ya. Kalau misalnya kalian ngambilin kutu kucing, jangan langsung dipites. Karena nanti si pitesan-pitesan itu, nanti tuh malah si telurnya itu tuh pecah, dan telur yang pecah itu malah bisa bikin dia jadi cacingan. Soalnya waktu itu aku ada momen dimana dia tuh pupnya ada cacingnya, terus aku panik gitu kan. Ternyata katanya dari kutu yang dia makan, atau bisa jadi dari kutu yang aku pites gitu. Jadi pokoknya kalau ada kutu jangan dipites ya. Jadi dimasukin ke dalam sini, ke dalam minyak, supaya dia mati di minyaknya kayak gitu. Dan itu kan minyak goreng. Nah, kakak tahu. Nah, terus ini adalah obat-obatan dan vitaminnya. Sebenarnya ini adalah opsional, balik lagi ini opsional, tapi karena aku pingin dia hidupnya awet gitu ya, barengan sama aku. Aduh, Triplus gel yang gedenya. Aku belinya tuh yang kecil dulu, tadi ini bocor cuman, makanya aku beli yang gede. Nah, ini Nutriplus Gel, ini adalah multivitamin yang mayoritasnya orang yang punya anabul juga pasti punya ini ya. Nah, ini tuh bisa, di sininya tuh klaimnya adalah bisa menambah nafsu makan dan merangsang imunitasnya dia. Kayak gitu. Nah, aku baru pakai 2 hari sih ini. Kemudian karena dia ada gejala chlamydia, ini adalah obat yang diresepin sama dokter, Erlamisetin. Erlamisetin ini dipakainya tuh sehari 2 kali, pagi sama sore. Di ke bola matanya diolesin kayak gitu. Nah, kalian bisa cari detailnya ya di YouTube atau di TikTok atau di mana lah gitu. Konten-kontennya orang gitu loh, cara pakai ini. Dan ini obat manusia ya, jadi harus dari rekomendasi dokter hewan. Kemudian ini adalah Scapmite, ini juga obat manusia sebenarnya, scabies budugannya manusia gitu. Dan pemakaian ini harus berdasarkan rekomendasi dari dokter hewan, karena masih banyak salep-salep scabies kucing, khusus kucing gitu ya yang lain. Tapi karena ini resep dari dokter gitu, jadi aku pakainya ini. Belinya juga di apotek orang. Terus ini aku pakai anti alergi, ini mah dari dokter ya. Nah, terus obat cacing, ini obat cacing karena dia cacingan. Jadi ini diresepin juga sama dokter. Obat cacingnya itu per 2 minggu sekali. Tapi kalau misalkan nggak cacingan, rutinnya ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali kalau udah gede. Nah, kemudian ada ini adalah minyak ikan. Kalian bisa beli ini, nggak usah pakai resep dokter. Ini juga ada di marketplace. Nah, si minyak ikan ini adalah fungsinya juga untuk imunitasnya dia, juga sama nafsu makannya dia kayak gitu. Nah, terus ini aku punya vitamin buat kitten sama kulit dan bulu. Nah, nanti aku bakal spill si di description box ya, tempat belinya tuh di mana. Ini dari produknya YouTuber kucing. Nah, ini tuh fungsinya si kulit dan bulu kucing itu tuh untuk ya untuk kulit dan bulu kucing gitu loh. Nah, ini cara pakainya tuh kayak di ujung gagang sendok teh doang, 1 kali sehari. Nah, ini juga sama cara pakainya kayak gitu. Dan ini ada probiotiknya gitu buat kitten. Nah, ini adalah vitamin yang bagus buat kitten. Probiotik itu adalah untuk pencernaan kitten kayak gitu, dan ini untuk bulunya kitten. Masih banyak sih sebenarnya multivitamin tambahan untuk kitten supaya lebih sehat kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah kandangnya. Kenapa aku beli kandang? Sebenarnya ini nggak wajib ya guys, cuman balik lagi, in case misal kamu lagi pergi-pergian, biar kucingnya nggak ngereok dan ngeberantakin rumah, tetap harus ada kandang sih sebenarnya gitu loh. Meskipun kucingnya indoor. Dan aku nggak simpen kucingnya di sini ya. Kucing tuh di indoor aja gitu, dilepas di rumah. Ini tuh cuman tadi kata aku juga cuman case doang gitu. Terus kalau misalnya dia kena scabies yang parah banget atau kutuan yang parah banget, pas aku rontokin, aku masukin dulu ke sini semalam gitu loh. Atau dia lagi mencret misalkan. Sini aku beli di marketplace juga. Ada 3 tingkat kayak gini. Dan ada rodanya juga gitu. Nah, ini biasanya juga aku simpen, dia nggak pernah di luar karena dia belum vaksin. Jadi aku simpennya di dalam rumah. Makanya aku yang ada rodanya gitu. Nah, terus ini ada kandang traveling guys. Jadi ini tuh sebenarnya bisa dilipat. Intinya mah ini bisa dilipat teh. Bener-bener dilipat jadi rata gitu loh. Duh, susah sih meraktekinnya. Nanti aku review barangnya satu-satu, aku bikin konten lain.
Ini mah secara umum aja ya. Nah ini tuh aku sebenarnya buat traveling karena gini, aku kan hobinya traveling ya, as you know gitu. Nah si kucing ini tuh rencananya kalau dia udah vaksin dan udah besar mau aku ajakin traveling juga guys. Makanya perlengkapan travelingnya aku lengkapin gitu loh. Nah ini ada kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan lagi camping, dia dimasukin ke dalam ini dan dimasukin lagi ke dalam tenda gitu. Maksudnya biar nanti dia nggak menyatu dengan kita tidurnya gitu. Jadi dia tidurnya di dalam sini biar kalau mau ngereok ya udah di dalam aja gitu, nggak ngerusakin estetika tenda yang udah disusun, intinya mah gitu gitu. Dan jaga-jaga kalau ada kucing liar juga kan gitu. Kalau misalkan dibawa camping, jadi tetap dia di safety gitu dimasukin ke sini. Ini optional ya guys, karena emang aku suka travelingnya jadi aku punya ini. Nah, ini adalah yang terakhir. Aku punya ini. Balik lagi karena aku suka traveling dan nextnya kalau dia udah divaksin aku bakal ngajakin dia traveling. Jadi aku punya ini. Ini juga belinya di marketplace. Emang anaknya marketplace banget ya guys. Nah, ini buat makannya dia nanti kesini sesuai takarannya gitu. Atau misal kalau lagi camping, berarti ini dipenuhin gitu sesuai si jam camping waktu campingnya gitu, durasi si campingnya. Terus ini tuh buat airnya. Ini buat airnya. Nanti ini ada on off gitu. Jadi kalau posisinya on, nanti airnya bakal keluar dari si lubang ini. Jadi nanti ngasihnya gini. Nanti dia di sini gitu. Ini adalah tempat minum dan makan buat travelingnya. Kemudian mana? Ini adalah sebenarnya ini belum bisa dipakai soalnya dia masih kecil. Cuman ini aku beli buat harness gitu, buat bawa dia traveling. Karena di Bandung tuh banyak banget mall-mall yang pet friendly sama cafe yang pet friendly. Jadi aku bakal bawa dia biar nggak kuulen gitu, biar dia nggak ngedekem terus di rumah gitu loh. Nah ini sebenarnya buat anjing, tapi ini ya udah aku beli aja karena ini memudahkan gitu. Ini panjangnya 3 meter. Nanti dia sendiri aja kayak gitu. Terus bisa dikunci juga kalau misalnya dia udah terlalu jauh, kita kunci. Tuh. Dia udah nggak bisa maju lagi dia. Gitu. Aduh, gimana? Nah. Gitu deh pokoknya. Terus yang terakhir adalah aku punya ini. Ini adalah kresek untuk pupnya dia kalau lagi aku bawa traveling kayak gitu. Nah, nih semenjak kata aku juga apa nih. Jadi ini memudahkan dia tuh. Masih tuh. Itu jadi lebih seneng minum, guys. Gitu. Jadi pokoknya gimana caranya aja sih anabul kalian tuh harus lebih sering minum untuk kesehatan ginjalnya mereka, kesehatan pencernaannya mereka agar umurnya lebih panjang kayak gitu. Udah kali ya segitu aja udah selesai. Reviewnya cukup banyak juga ya barang-barang yang harus dibeli, tapi sebenarnya itu nggak wajib sih. Jadi yang wajib itu cuma litter box, terus makanannya, terus pasir, dan perlengkapan inti yang awal aku udah jelasin gitu loh. Nah kalau yang lain tuh optional, kalian mau punya mangga, kalian nggak mau beli juga nggak apa-apa gitu loh. Udah sih mungkin segitu aja konten hari ini tentang perkocengan. Nextnya kalau misalkan kalian butuh info lebih detail tentang alat-alatnya, terus juga tentang harganya, atau misal cara ngasih obatnya kayak gimana, cara ngasih vitaminnya kayak gimana, atau kalian minta penjelasan tentang gimana sih atau apa sih fungsinya lisin, apa sih fungsinya probiotik misalkan, nanti aku bakal riset dulu tentang fungsi-fungsinya multivitamin tambahan untuk kucing-kucing kayak gitu. Oh ya, dan satu lagi, aku akan coba untuk ngasih real food sama dia karena ada penelitian juga di luar negeri kalau sebenarnya real food itu lebih memenuhi gizi untuk anabul kita sebenarnya gitu loh. Cuman karena kurang simpel aja kali ya gitu. Tapi nanti aku akan coba balancing itu dan aku akan coba baca lagi beberapa penelitian lagi supaya lebih valid gitu ya. Dan aku bakal praktekin sama si kucing aku gitu. Oh ya, terus juga kalau misalkan kalian butuh detail-detail perbedaan, misalkan RC Persian atau misal RC Hair and Skin yang baru itu kan sama-sama buat rambut misalkan, nah itu apa aja bedanya, nanti aku juga bakal bikin konten lagi gitu ya. Jadi pokoknya kalian mau aku konten apa, kalian tinggal komen di comment boxnya.
kalian butuh konten apa aja. Nanti kalau bisa aku riset dulu, terus nanti aku bakal bikin konten buat menjawab semua pertanyaan kalian. Intinya seperti itu, udah kelamaan ya closingnya. Oke, segitu aja konten dari aku hari ini. Cukup panjang, terima kasih udah menyaksikan, semoga bermanfaat. Thanks for watching, bye!